Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Kalau kita ibaratkan korupsi itu adalah monster, maka KPK bisa kita anggap memerangi monster. Ada nasihat untuk yang memerangi monster. Siapapun yang memerangi monster bisa salah dan menjadi monster itu sendiri. Friedrich Nietzsche, filosof Jerman. Sekarang saya kembali ke Pak Sarif. Pak Sarif, ada yang mau ditanggapi katanya tadi? Sebenarnya bukan menanggapi Pak Karni, ya. Cuma kami ingin memberikan beberapa tambahan klarifikasi dari apa yang dikatakan oleh Profesor Yusril, bahwa sebelum KPK menentukan sikap terhadap angket ini, kami juga berkonsultasi dengan ahli hukum tata negara, Pak. Bahkan dukungan yang kami dapat itu dari seluruh Indonesia. Hukum tata negara nih, bukan yang profesor yang ngurus mikrobiologi, bukan profesor yang menggemukkan ayam, tetapi adalah hukum tata negara. Di antaranya Profesor Mahfud, Pak Satya Arinanto, ada mungkin juga sebagian yang hadir di LC malam ini. Jumlahnya mereka itu bahkan dari pusat studi tata negara kayak Pusako di UNAN, di Unhas, di UGM, di UIT, alma maternya juga Prof. Yusril, semuanya kita tanya. Dan mereka mengatakan bahwa KPK itu adalah bukan objek, tidak bisa dengan angket karena dia bukan di bawah eksekutif. Walaupun Profesor Yusril tadi mengatakan menurut beliau secara pribadi itu adalah di bawah rumpun eksekutif. Saya hargai pendapat itu, tetapi oleh 132 yang kami konsultasikan berbeda pendapat dengan Profesor Yusril. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa harus ada lembaga yang memutuskan kesalahpahaman ini, bukan kesalah atau perbedaan penafsiran ini. Kebetulan sekarang ada orang yang menjudicial review itu menanyakan kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi nanti kita tunggu saja putusannya, apakah membenarkan pendapat dari 132 profesor dan dosen-dosen senior yang mengajar hukum tata negara dan administrasi negara, atau pendapat dari Profesor Yusril. Itu nanti yang akan memutus adalah pengadilan atau Mahkamah Konstitusi. Kalau sudah Mahkamah Konstitusi memutuskan, tentunya KPK harus menghormati putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut. Jadi seperti itu. Memang betul apa yang dikatakan Profesor Yusril tadi. Saya juga SH Pak Karni. Tadi Bapak itu nanya apakah saya ini sarjana hukum atau tidak. Ya, S1, S2, S3 saya sarjana hukum. Tetapi saya tidak bisa mengatakan bahwa saya ahli tata negara, karena saya memang tidak mengajar itu. Selama sekolah saya mengajar hukum lingkungan internasional, saya mengajar hukum lingkungan seperti itu. Oleh karena itu kami konsultasikan dengan profesor pakar tata negara. Itulah yang mendasari sikap KPK ketika menolak angket itu. Tetapi kalau berbeda pendapat dengan Profesor Yusril, begitulah sarjana hukum. Saya pikir Pak Karni tahu bahwa kalau dua sarjana hukum bertemu, ya mungkin ada 3 pendapat itu yang keluar. Sebagai penutup, karena Pak Karni sudah sering sekali mengutip pendapat orang itu, saya ingin mengutipkan sesuatu untuk pesan terakhir malam ini. An error does not become truth by reason of multiplied propagations, nor does truth become error because nobody sees it.
truth stands even if there be no public support. It is self-sustained. Saya terjemahkan Pak, biar paham juga sebagian teman-teman. Kesalahan tidak akan pernah menjadi kebenaran, walaupun dipromosikan berkali-kali oleh halayak ramai. Sebaliknya, kebenaran juga tidak akan menjadi kesalahan, walaupun tidak dilihat oleh orang-orang. Kebenaran akan tetap tegak, walaupun tanpa dukungan publik. Kebenaran mempertahankan dirinya sendiri. Itu Mahatma Gandhi. Terima kasih, semoga bermanfaat adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Bisvakum, apa tanggapan dia? Baik, Bang. Dan ikut di pansus kan? Saya diutus oleh fraksi Golkar untuk dipansus, Bang. Baik. Ketua pansusnya malam ini katanya berhalangan, jadi Pak Bisvakum ganti. Iya, itu tadi argumen dari KPK, Pak udah melihat, dan persepsi publik bahwa KPK dan DPR itu sekarang semakin meruncing karena ya dari DPR sendiri untuk angket ini udah sampai mewawancarai para narapidana ke Sukamiskin. Sebaliknya dari KPK juga udah memanggil lebih banyak lagi sekarang ini untuk diperiksa di KPK. Bahkan ada rumor minggu lalu bahwa Jumat kemarin harusnya ada yang tersangkakan lagi. Gimana tanggapannya? Kalau hubungan DPR sama KPK, tadi sudah Pak Laude sudah menyampaikan, kita ini DPR biasa mengawasi mitra kerja masing-masing. Dan itu berjalan sudah cukup lama. Jadi kalau dikatakan hubungan meruncing, itu juga Bang Karni yang menyampaikan. Kalau kita di DPR mengawasi jalannya pemerintahan sehari-hari itu adalah hal yang biasa. Tapi kan sekarang debat tinggal tensinya saja, Bang. Tensinya itu tinggi. Nah, tensinya kalau sekarang biasanya kita mengawasi kegiatan rutin pemerintah, sekarang ada pansus sehingga kita menggunakan hak yang dalam posisi yang tinggi untuk melakukan pengawasan. Artinya apa? Di sana ada sebuah proses pengawasan, dalam hal ini adalah sudah pada tingkat penyelidikan. Penyelidikan ini terhadap siapa ya? Terhadap KPK. Terhadap apanya? Praktek-praktek penegakan hukum yang diterapkan oleh KPK selama ini sedang kita selidiki oleh DPR. Lah, inilah yang sedang berjalan. Prosesnya, politiknya sudah terbentuk, kemudian paripurna sudah menetapkan, partai-partai sudah menetapkan anggota fraksinya masing-masing. Saya di Golkar ada 5 orang, ditugaskan oleh partai untuk maju sebagai anggota pansus dan kita jalankan. Dan ini sudah berproses berjalan. Rapat-rapat internal berjalan, kemudian jadwal-jadwal sudah disusun dan semuanya sudah publik ketahui. Ada berita negara untuk menyampaikan bahwa pansus ini dibentuk oleh DPR dalam kapasitas berapa anggota, anggaran yang digunakan berapa, semuanya sudah diberitakan. Ini yang terjadi. Baik, terus tadi kami mempersoalkan apa sebenarnya ujungnya dari DPR ini. Ada bantahan bahwa ini tidak untuk membubarkan dan juga bukan untuk melemahkan. Lah dari hak angket dipakai ini ujungnya itu kemana nanti? Gini Bang Karni, terlalu awal kemudian orang dalam proses 60 hari kerja panitia angket ini orang sudah berbicara pembubaran, terlalu awal. Dan kita tidak pernah punya pikiran untuk itu. Kita berbicara tentang apa, bagaimana memperbaiki KPK ini. Sudah 15 tahun KPK berdiri undang-undangnya. Belum ada evaluasi yang mendalam. Pengawasan tadi disampaikan pada tiap rapat-rapat di DPR, ya. Bahkan saya mempunyai temuan yang diberikan oleh BPK yang cukup detail, cukup mendalam terhadap 10 tahun hasil audit yang mereka lakukan. Di situ kita mulai dari kerangka kerja itu kita tahu
seperti apa saja KPK ini selama ini berjalan, dari audit keuangan, laporan keuangan, kepatuhan terhadap undang-undang, kepatuhan terhadap sistem pengendalian internet mereka, kemudian audit kinerjanya, kita tahu semua. Saya mendalami sangat detail di sana. Jadi dari situlah lahir semangat bahwa kita ingin memperbaiki. Contoh sederhananya, Bang Karni, di laporan audit kinerja BPK mengenai tadi bicara tentang penyadapan yang disampaikan, itu BPK berkata, ini BPK yang berkata, laporan audit BPK-nya yang menyampaikan bahwa lawful intercept yang dilakukan oleh KPK sejak adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan mengenai penyadapan, aturan mengenai penyadapan, itu BPK mengatakan bahwa lawful intercept yang dilakukan oleh KPK harus dilakukan peer review dan diperbandingkan dengan APH yang lain. APH yang lain apa? Aparat penegak hukum yang lain itu siapa? Polisi dan kejaksaan. Dan dicarikan best practice internasionalnya. Ini perintahnya BPK. Kalau saya akan membicarakan itu, BPK, coba, karena saya masuk di angket ini, saya ingin memberikan kerangka mengenai hasil audit BPK yang utama dan tindak lanjutnya seperti apa. Kemudian saya menemukan juga di sana, di dalam audit BPK itu, mengenai pengangkatan penyidik di KEP 572. Di KEP 572 itu jelas sekali bahwa ada pelanggaran terhadap pengangkatan penyidik KPK sebanyak 11 dan 6 orang. Pengangkatannya seperti apa? Bahwa mereka pengangkatan penyidik KPK ini, mereka berasal dari instansi yang lain berdasarkan PP 63 tahun 2005 mengenai SDM KPK. Itu disebutkan bahwa apabila ada pegawai negeri yang ingin dipekerjakan oleh instansi lain, dari instansi lain untuk KPK, harus seizin atasan dari instansi sebelumnya. Kalau dia berasal dari Polri, harus ada surat diberhentikan dengan hormat dari Polri. Nah, ini saya bacakan keputusan hasil audit BPK-nya. 17 orang penyidik Polri yang diangkat menjadi pegawai BPK, pegawai tetap KPK, belum mendapatkan persetujuan atau pemberhentian dengan hormat dari Polri dan masih aktif sebagai anggota Polri. Berdasarkan dokumen persyaratan alih status pegawai negeri yang dipekerjakan menjadi pegawai tetap KPK, diketahui bahwa terdapat keputusan pimpinan KPK nomor KEP 572/0154 /10/2012 tentang pengangkatan pegawai negeri tersebut 28 terhitung mulai tanggal 1 Oktober dengan rincian ada keputusan. Ternyata mereka belum punya PDH-nya. Kapan mereka diangkat itu? Pemberhentian dengan hormatnya itu keluar tahun 2014. Bahkan ada satu orang penyidik dengan kualifikasi deputi pada saat itu, dengan jabatan deputi, dia pensiun dari kepolisian dan kemudian diangkat. Kemudian lahir Perkom 1 yang menetapkan bahwa di PP 63 tahun 2005 itu batasan pegawai KPK itu umurnya adalah 56 tahun. Tapi PP itu kan tentunya dalam hierarki perundang-undangan kita posisinya lebih tinggi dari peraturan komisi. Lahir Perkom nomor 1 yang mengatakan bahwa pegawai KPK itu direvisi, kalau pegawai biasa itu 58 dengan jabatan bisa 60. Lah ini apakah bisa kemudian Perkom itu merevisi itu? Dari sisi hierarki. Tapi konsekuensinya yang luar biasa adalah mereka ini adalah para penyidik, orang dengan jabatannya mengeluarkan sprindik. Saya bukan ahli hukum di sini. Saya akuntan yang kebetulan dalam setiap pansus saya selalu membaca hasil laporan audit BPK.
silakan nanti para ahli hukum yang mengkaji. Orang yang diangkat secara administratif ini tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan, bagaimana dengan produk hukum yang dihasilkan? Contoh sederhananya, seorang hakim yang pensiun, besoknya dia tidak bisa mengetuk palu sebagai seorang hakim. Sama juga dengan seorang penyidik. Ini bahkan yang luar biasa, Bang Karni, yang luar biasa ini, pernah ada permintaan surat dari pimpinan KPK supaya kepada Kapolri pada saat itu untuk menerbitkan surat pemberhentian yang bertanggal mundur terhadap penyidik-penyidik tersebut, dan dijawab oleh Kapolri bahwa dia tidak bisa menerbitkan surat bertanggal mundur tersebut. Artinya apa? Bahwa dalam periode 1 Oktober sampai November, ketika jawaban Kapolri itu ada, November 2014, bagaimana dengan status orang ini? Mereka semua penyidik. Sama kita misalnya pada suatu hari, pagi hari, kita tiba-tiba melihat jendela kita ternyata sudah siang, agak siang kelihatan mulai fajar, kita langsung sholat subuh. Kita langsung sholat subuh ini, Bang Karni. Tiba-tiba, oh ya, kita tidur lagi. Bangun-bangun, tadi saya sholat subuh, tadi sudah wudhu apa belum? Kita kemudian wudhu dan minta sama Tuhan, Tuhan, wudhu saya tadi untuk sholat subuh saya. Saya bukan ahli hukum, menganalogikan seperti itu. Bisa enggak seperti itu? Loh, yang melakukan ini lembaga KPK loh, yang tiap hari mengawasi orang per orang lembaga lain untuk tertib administrasi, untuk tertib menjalankan tata kelola kelembagaan. Lah, disinilah kita selalu berpikir positif, disinilah kita ingin memperbaiki. Ada situasi, ada keadaan yang seperti itu. Ini permasalahan yang sangat serius mengenai penyidik ini, Bakar. Ya, kalau sekarang kemudian disampaikan bahwa penyidik yang ada di sana itu sah, ya silakan. Tapi saya membacakan hasil audit BPK pada saat itu, temuannya seperti ini. Saya punya temuan-temuan yang lain di bidang keuangan misalnya, rekomendasi-rekomendasi yang kemudian tidak berjalan. Bahkan ada temuan yang sangat serius juga, bantuan hukum terhadap pegawai dan komisioner yang kaitan kasusnya tidak ada dengan saat dia menjabat sebagai KPK, pegawai KPK, karena kalau dia berkaitan dengan itu, dia dibolehkan menurut Undang-Undang KPK untuk mendapatkan bantuan hukum. Dan hasil audit BPK-nya mengatakan bahwa itu terjadi penyalahgunaan keuangan negara, mendapatkan manfaat keuangan negara, tetapi tidak ada surat tugas yang memadai. Hasil audit BPK-nya sudah mengatakan itu kerugian negara, direkomendasikan untuk dikembalikan. Bapak Presiden kita kalau ada hasil audit BPK selalu memerintahkan semua instansi harus patuh, taat, menjalankan rekomendasi Presiden, Pak Karni. Ini rekomendasinya untuk mengembalikan, dan menurut catatan saya diperintahkan untuk mengembalikan keuangan negara itu dalam waktu 60 hari tidak dijalankan. Artinya apa? Ada kerugian negara. Walaupun jumlahnya 185 juta, iya. 185 juta, iya kecil. Saya membaca tulisannya Todung Mulyar Lubis, korupsi itu tidak tergantung kepada jumlahnya. Saya baca itu di Kompas. 10 juta di OTT juga, 40 juta di OTT juga. Lah inilah, kita semua bangga dengan KPK. Tadi sebelum bicara saya lama ngobrol sama Mas Febri, saya sampaikan lama kita nggak ketemu. Dulu sering diskusi sama saya pada saat kasus Senturi di banyak forum. Kita ingin semuanya memperbaiki KPK, kita sayang. Lah inilah yang masyarakat harus tahu, bahwa kita ingin mengadakan pengawasan, menjalankan fungsi penyelidikan ini pada tingkat untuk memperbaiki.
ada lembaga yang namanya BPK yang selama ini tugasnya sangat lengkap dan detail. Yang perlu Pak Karni ketahui juga, ada hal yang sangat serius di dalam audit BPK ini. Apa? Pembatasan informasi. KPK sering untuk mengatakan bahwa ini tidak bisa masuk. Karena apa? Rahasia. Ketika objek ini mau diperiksa, rahasia. Pengeluaran ini mau dicek, rahasia. Bahkan beberapa SOP hanya bisa dilihat tanpa pernah bisa dibawa sebagai dokumen audit, dokumen pendukung audit. Audit itu biasanya ada audit program, kemudian diimplementasikan dalam kertas kerja pemeriksaan. Mereka perlu suplemen dokumen, supporting dokumen dan sebagainya untuk memperkuat itu. Dan ini dibatasi. Pada saat panitia angket bertemu dengan BPK, dijelaskan itu semua, keterbatasan itu. Akhirnya apa yang terjadi? BPK menjelaskan kepada kita semua, ini yang menjadi kendala kita. Operasi intelijen saja yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara sejak 2015, BPK pun sudah bisa mendapatkan sampai kepada dokumen sumber. Lah inilah kalau menurut saya sudah kita selesaikan polemik, kita mendukung, kita cintai KPK dengan menunjukkan bahwa KPK harus kita perbaiki. Dengan cara apa? Lah kita ini kan politisi, kita melahirkan proses KPK ini dengan cara politik. Lembaga yang bisa melahirkan semua hal di Republik ini adalah proses bertemunya pemerintah dengan rakyat, yaitu melalui sidang-sidang di DPR, melalui proses pembentukan undang-undang. Mari kita bicarakan dengan baik-baik. Jangan kemudian menggalang dukungan, mengatakan sah, tidak mau datang dan sebagainya, bukan objek dan sebagainya. Selesailah ini. Mari kita perbaiki KPK dengan cinta. Bagaimana cara memperbaiki kalau sebanyak itu ada uraikan pelanggaran peraturan, pelanggaran undang-undang? Jadi begini Bang Karni, kalau yang terjadi dengan BPK itu kan ada rekomendasi. Rekomendasinya dijalankan dengan baik, terus kita awasi dengan baik. Ini sudah diperbaiki apa belum? Contoh sederhananya, temuan yang audit yang pertama saja di KPK itu, contoh sederhana saja Bang Karni. Saya nggak ingin mengungkapkan, nanti dikirain saya buka aibnya orang dengan audit BPK. Tidak, yang mengatakan BPK di KPK itu di gedung yang lama. Itu contoh sederhananya. Contoh sederhananya, itu ada ATM sebuah bank BUMN. Temuan yang sederhana, sebuah aset negara tidak boleh disewakan ke pihak lain, dan itu ada unsur PNBP-nya. Terus ada rekomendasinya untuk dilakukan pembicaraan dengan Menteri Keuangan bagaimana mengatur PNBP-nya, bagaimana mengatur sewanya. Nggak jalan Bang Karni, nggak jalan. Nah terus gimana Bang Karni? Terus apakah lewat ILC kita memperbaiki? Ya tidak dong. Ada temuan pada saat kita ke Sukamiskin karena kunjungan kerja, itu nanti Arteria Dahlan itu bisa menjelaskan dengan baik. Nanti itu bagaimana hasil kunjungannya ke Sukamiskin, dia bisa ngomong tuh. Kalau saya, tugas saya di Pansus ngurusin, memelototin hasil audit BPK dengan segala aspeknya. Saya suruh baca, saya suruh nyampaikan, ya sudah saya sampaikan, nanti rekomendasinya akan seperti apa. Baik. Itu Bang Karni. Ya, terima kasih. Ya, udah dioper ke Arteria Dahlan untuk melaporkan yang ditemukan di Sukamiskin. Ya, sebelum saya ngomong ke Sukamiskin, Bang Karni, saya mau ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin bagi semua. Kedua, saya mau ngasih tahu Pak Karni, saya ini anggota DPR, kebetulan anggota Pansus Hak Angket, tapi saya tidak korupsi. Jadi kalau dikatakan anggota DPR ada korupsi itu, saya bisa beranilah saya sampaikan. Kemudian Pansus Hak Angket ini tidak ada kaitannya dengan perkara yang sedang dihadapi KPK. Kami diminta hadir, pimpinan kami tadi datang. Tapi kalau KPK diminta datang, dia nggak mau datang. Itu. Kemudian kami cinta KPK Pak Karni, tapi kami juga sangat cinta KPK ini janganlah untuk kita bubarkan. Tapi kita mau ingatkan, kita nggak mau agenda kita yang sangat sakral pemberantasan korupsi ini ditunggangi
oleh kepentingan-kepentingan yang kita nggak tahu ini kepentingan apa, makanya kita bentuk yang namanya pansus. Kita nggak mau lembaga negara yang begitu terhormat dibuat distrust, dibuat saling tidak percaya, sehingga ada orang sengketa di MK, hakim MK begini, ada masalah di polisi, polisinya korup, nggak ada yang bisa menyelesaikan. Mungkin tidak terpikirkan bagi kita semua apa yang kita perbuat atas nama pemberantasan korupsi. Distrust ini terjadi di mana-mana. Memang Pak Karni, kita juga sadar waktu bentuk undang-undang ini, undang-undangnya diskriminatif. KPK diposisikan sebagai hadir karena lembaga pemerintah lain tidak efektif, tidak efisien di dalam menerapkan mengusut tindak pidana korupsi. KPK yang masuk 200.000 Pak, tapi yang diperiksa mungkin 200 yang masuk ke publik. Apakah itu efektif dan efisien, pertanyaannya? Saya bisa bandingkan sama polisi sama jaksa. Perkara yang masuk ke mereka berapa, yang diperiksa berapa, hasilnya apa. Ini ada teman-teman juga sih. Artinya juga nggak tepat juga kita itu. Apakah dengan perilaku diskriminatif KPK ini kita izinkan untuk lembaganya menjadi supreme? Atau kita tetapkan hukumnya yang supreme? Apa kita izinkan KPK nggak boleh diawasin, Pak? Apa kita izinkan KPK tidak boleh dimintakan pertanggungjawaban publiknya, Pak? Oleh DPR sekalipun. Ini pertanyaan semua yang hadir. Kemarin kita juga ke BPK, Pak. Luar biasa, Pak Karni. Boleh audit saya, tapi objek auditnya ini loh. Udah dikasih, oke lah kalau objek auditnya ini. Boleh diperiksa, tapi bagian yang ininya jangan. Ini pimpinan BPK yang mengatakan. Sudahlah objeknya disepakatin, temuan BPK-nya masih terpenuhi, terbukti. Apa itu? Pelanggaran bisnis etik. Ya. Kemudian pelanggaran yang terindikasi penyimpangan yang bisa saja korupsi. Saya ingin kasih tahu Pak Karni, ada masalah perjalanan dinas dan sebagainya. 50% patriot demokrasi kita, anggota KPU itu masuk penjara semua karena ulah yang sama ini, temuan BPK yang dilakukan oleh teman-teman KPK. Tapi KPK untouchable. Ini fakta. Kok nggak ditindaklanjuti BPK? Aku ini nggak mau lah, malas ribut-ribut sama KPK. Jawabannya begitu. Ini juga fakta yang harus juga saya miris, Pak. Sayang saya nggak anggota Komisi 3, Pak. Kok ada pimpinan KPK yang tidak mengerti, sarjana hukum juga tadi katanya, tidak tahu bagaimana proses dan adab bernegara. Yang sudah di BN-kan mau nggak mau tahu. Cilakanya Pak Karni, ya pada saat kita menulis surat, jawabannya luar biasa hebat, Pak. Anda ini bisa menghalang-halangi penyidikan kami, dan termasuk juga pasal 21 Anda bisa kita tangkap. Jawaban surat resmi KPK, Pak, kepada Pansus Hak Angket. Tadi juga ditanyakan, oh ini suratnya pimpinan DPR, bukan suratnya Pansus. Ini logikanya kebalik nih kayaknya. Nanti Pak Fahri tolong dibantu untuk menyelesaikan lagi. Nah, logikanya kebalik kenapa, Pak? Pansus ini sudah diparipurnakan, sudah punya BN. Kalau dianggap tidak sah, tunggu dong pembatalannya. Selama belum dibatalkan, Anda ikut aturan main. Ini logika hukumnya kan begitu. Jangan menentukan sendiri. Selama belum dibatalkan, Anda ikut aturan main Pansus. Gitu. Ini penyelidikan, Pak. Penyelidikan yang sangat konstitusional. Norma konstitusi diatur, di undang-undang pun juga diatur. Saya mau sampaikan, Indonesia ini negara hukum. Konsekuensinya adalah setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan hukum. KPK melaksanakan fungsi pemerintahan. KPK adalah lembaga negara pembantu presiden di bidang penegakan hukum. Itu istilah tata negaranya. Pahamilah itu, makanya dia dapat APBN, Pak. Makanya dipanggil oleh Komisi 3. Pengawasan oleh Komisi 3, ya tetap, silahkan saja. Tapi hak Pansus, hak kami juga, Pak. Yang konstitusional yang mereka harus hormati. Ini yang ingin kita sampaikan kepada teman-teman yang ada di KPK. Saya juga sebelum saya ngomong yang panjang lebar di Sukamiskin, saya ingin sampaikan kenapa kita ke Sukamiskin. Pak Karni, kita sudah buat posko. Posko itu bagi yang kebebasan hukumnya tidak terganggu. Orang bebas bisa datang ke pos, mengatakan kehilangan akal atau kewarasan, DPR datang ke sana. Ya, kita lembaga negara lakukanlah sebagai layaknya pimpinan lembaga negara yang terhormat, berperilaku terhormat, Pak. Nah, kemudian saya ingin sampaikan lagi, kenapa kita ke sana, Pak? Kenapa kita ke sana? Kemudian dikatakan, kok narapidana, Bang? Narapidana kau dengarkan. Saya ingin sampaikan, Pak, kami datang hanya menggali informasi.
KPK datang tidak menggali informasi, mendasarkan vonisnya pada keterangan narapidana, diperbolehkan, Pak. Jangan dibalik-balik faktanya, kita akan juga bisa berbalik. Pemeriksaan ini sederhana. Aspek kelembagaannya bagaimana? Ya. Kemudian aspek aparatur personilnya bagaimana? Tata kelola keuangannya bagaimana? Irregularities-nya, penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan ini sejauh mana? Tinggal dijawab aja. Kalau benar ya nggak apa-apa, malah bagus itu. Tapi kalau nggak benar kita nggak bilang KPK bubar. Tapi apa? Tolonglah diperbaiki supaya kembali kepada jalan yang benar. Nah, saya ingin sampaikan juga Pak Karni, saya kaget. Kemarin kita ke BPK, saya Bang, setiap yang namanya OTT, saya katakan KPK itu benar. Tangkap itu penjara. Kalau perlu nggak usah lah, berberat hukuman. Tapi apa Pak Karni? Itu bukan OTT Pak, itu namanya sandiwara teatrikal Pak, dramaturgi Pak. Tampilan apa, isinya apa. Ya, si seorang yang datang bawa uang, ya bisa dengan santainya tanpa muka tertekan datang berinteraksi dengan KPK. Nanti kita kasih gambarnya lah di lift. Ya, sebetapa kejinya. Ya, apa itu yang ini? Ini untung tangan Tuhan bekerja Pak. Tangan Tuhan bekerja. OTT-nya ternyata bukan OTT, rencana pembajakan, ya, permufakatan jahat untuk menarget seseorang. Ini jelas, kita juga sudah punya bukti otentik. Berikutnya yang kita coba gali lagi Pak, KPK dalam bekerja demoralisasinya main. Kalau orang korupsi ya korupsi, jangan dibilang orang korupsi lagi main perempuan, istrinya lagi dua sama istri yang kedua, sama calon istri dan sebagainya. Apa ini maksudnya? Orang punya anak, punya keluarga, punya kehormatan juga Pak. Nanti kalau saya ngomong begitu dibilang saya membela koruptor lagi. Nah berikutnya Pak, masalah intimidasi. Nggak bicara benar salah, hukuman Anda mau saya naikkan nggak? Atau mau saya kurangin? Anda bisa, saya kasih 3 tahun, tapi Anda bongkar Kapolri yang salah. Ini fakta. Saya kasih 3 tahun, ternyata dia nggak mau bongkar, 18 tahun. Ngeri Pak, ngeri Pak. Oh ada buktinya, ini buktinya ada, saksinya ada semua Pak. Apakah layak Pak Hadi Purnomo, kita akhirnya ngomong orang ini, pada saat dia mau purna hari terakhir, ya, tiba-tiba langsung hadiahnya nggak hanya hadiah ulang tahun Pak, tersangka KPK langsung dipenjara. Kenapa sih dicari pas hari ulang tahunnya? Logikanya begitu. Ada orang yang sudah jadi menteri Pak, mau jadi anggota DPR lagi, ya pada saat dia mau jadi anggota DPR sengaja diambil. Mau nyalon bupati Pak, pimpinan KPK Pak ketemu sama salah seorang calon bupati, ya, tiba-tiba setelah itu calon bupatinya jadi tersangka. Kemudian apa, dipertontonkan itu sebelum hari H perolehan suara, apa, pemungutan suara, ya. Kemudian diborgol tangan sama kaki Pak layaknya teroris. Naik pesawat bisa langsung, pesawatnya di-charter. Saya nanti Komisi 3 cek itu dapat duit dari mana bisa pakai pesawat charter. Lompat Palu, lompat Makassar, lompat Surabaya, yang notabene itu adalah konstituennya dia semua. Apakah ini suatu kebetulan? Apakah ini suatu kesengajaan? Ini yang juga kita juga ingin sampaikan Pak. Berikutnya mengenai orang ditahan. KUHP ini udah jelas. Orang ditahan alasan penahanan, orang ditangkap alasan penangkapan. Tiba-tiba 2 bulan 20 hari dibiarkan saja Pak. Pada saat dipanggil itu pun sebagai saksi. Ya logikanya ngapain sih nahan orang? Ya, udahlah ongkos negara, beban negara nambah. Ini kita juga nggak tahu spiritnya penyiksaan atau penjaraan atau penghukuman. Kemudian juga saksi Pak. Kayaknya panjang Pak, masih panjang sekali. Kita rehat dulu sejenak.